Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky dan juga teman-teman saya Raihana Maulida, Priscilla Puspita, dan Sumartini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pelapukan, erosi, dan juga sedimentasi. Berikut adalah presentasi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelapukan atau weathering, yang dimana pelapukan merupakan penghancuran batuan di permukaan bumi. Ada dua jenis pelapukan utama dalam pelapukan ini. Yang pertama ada pelapukan fisik atau physical weathering, dan yang kedua ada pelapukan kimia atau chemical weathering. Pelapukan fisik merupakan proses pemecahan batuan menjadi batuan yang lebih kecil tanpa mengubah komposisi mineralnya. Contoh-contohnya adalah yang pertama, pelepasan tekanan. Batuan yang terkubur dalam-dalam mengalami erosi pada lapisan di atasnya, sehingga batuan tersebut mengembang dan pecah. Yang kedua, ada pelepasan es. Air masuk ke dalam celah batuan, membeku, mengembang, dan memecahkan batuan. Yang ketiga, abrasi. Batu-batuan yang bergesekan satu sama lain saat terbawa oleh air, angin, ataupun es. Dan yang terakhir ada aktivitas biologis, yaitu akar tumbuhan yang tumbuh di celah batuan dapat memecahkannya. Pelapukan kimia merupakan proses di mana komposisi mineral batuan berubah akibat reaksi kimia. Contoh-contohnya adalah yang pertama, disolusi, yaitu mineral terlarut dalam air. Misalnya, batu gamping yang larut dalam air hujan. Yang kedua, oksidasi. Mineral yang mengandung besi bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk karat. Dan yang terakhir, hidrolisis. Reaksi air dengan mineral silikat yang menghasilkan mineral lempung dan ion terlarut. Baik, selanjutnya adalah erosi dan transportasi. Setelah batuan lapuk, butiran-butiran tersebut dipindahkan melalui proses erosi. Agen-agen utama transportasi batuan adalah gravitasi, yaitu menggerakkan material ke bawah melalui longsoran. Yang kedua, air. Sungai dan aliran air membawa sedimen. Yang ketiga, angin. Angin membawa butiran pasir dan debu. Yang keempat, ada gletser atau es. Gletser mengikis dan mengangkut batuan. Selanjutnya adalah batuan sedimen, terbentuk dari material yang tererosi, tertransportasi, dan kemudian mengendap atau deposisi. Ada 3 jenis batuan sedimen utama, yaitu batuan sedimen klastik, terbentuk dari butiran-butiran batuan plastik yang terkompaksi dan tersatukan. Ukuran butirannya bisa bervariasi dari yang kasar seperti batu kerikil hingga yang sangat halus seperti lempung. Selanjutnya adalah batuan sedimen kimia, terbentuk dari pengendapan mineral yang sebelumnya terlarut dalam air, seperti evaporit, yaitu terbentuk dari penguapan air asin, contohnya garam batu. Batu gamping kimia itu terbentuk dari presipitasi mineral kalsit. Yang terakhir ada batuan sedimen biokimia, terbentuk dari sisa-sisa organisme hidup seperti cangkang atau kerangka. Contohnya batu gamping biokimia dan rijang. Karakteristik batuan sedimen dibagi menjadi dua, yaitu menurut ukuran dan bentuk butiran yang menunjukkan seberapa jauh sedimen telah diangkut. Butiran yang membulat atau rounded biasanya telah diangkut dalam jarak yang jauh, sedangkan butiran yang bersudut atau angular baru diangkut dalam jarak pendek. Dan penyortiran atau sorting yang dilihat dari tingkat keseragaman ukuran butiran. Sedimen yang tersortir dengan baik menunjukkan butiran yang ukurannya relatif seragam, biasanya karena diangkut oleh agen yang sama, misalnya sungai atau angin. Selanjutnya, lingkungan pengendapan, yaitu tempat di mana sedimen terakumulasi dan membentuk batuan sedimen. Dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu lingkungan terestrial atau darat, lingkungan transisional, dan lingkungan laut atau marin.
lingkungan terestrial terdapat beberapa bagian lagi, yaitu aluvial, di mana sedimen dibawa oleh sungai, fluvial berada di sungai, danau di lingkungan danau, glasial di lingkungan gletser, dan gurun yaitu sedimen yang diangkut oleh angin. Pada lingkungan transisional terdapat dua tempat, yaitu delta, pertemuan antara sungai dan laut, pantai pasir di lingkungan pantai. Terakhir, lingkungan laut atau marin dibagi menjadi dua, yaitu laut dangkal dan laut dalam, di mana laut dangkal terdapat batu gamping dan rijang, dan laut dalam berupa endapan lumpur dan sisa-sisa organisme laut. Jenis-jenis batuan dan lingkungan pembuatannya ada 4. Yang pertama yaitu batuan sedimen siliskalistik, berasal dari pecahan batuan dan mineral yang banyak mengandung silika, yaitu kuarsa dan feldspar. Nah, biasanya terbentuk di sungai, delta ataupun gurun. Contoh batunya yaitu batu pasir. Untuk yang kedua yaitu batuan sedimen karbonat. Nah, pada batu ini banyak mengandung mineral karbonat, yaitu kalastik dan dolomit. Kebanyakan berasal dari sisa-sisa organisme laut seperti kerang, cangkang, dan kerangka. Nah, ini kan terbentuk di laut yang dangkal dan hangat. Contohnya yaitu batu gamping. Untuk yang ketiga yaitu batuan sedimen evaporik. Pada batuan ini terbentuk karena air asin atau air laut menguap hingga mineral-mineralnya yang tadinya larut menjadi mengendap. Contohnya yaitu batu garam dan gipsum. Nah, pada batuan ini terbentuk di laut tertutup atau danau yang mudah kering karena panas dan penguapannya itu tinggi. Yang keempat, batuan sedimen karbon atau organik. Nah, pada batuan ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang tertimbun lama di tempat yang tidak ada oksigen atau yang minim oksigen, yaitu anaerobic. Hasilnya akan menjadi batu bara yang kaya akan karbonat. Nah, biasanya ini terbentuk di daratan atau daratan rendah atau rawa-rawa. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami izin undur diri. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses.